Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Niko Kumalahuda. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari confined space atau ruang terbatas, yaitu ruang tertutup atau sebagian tertutup yang bertekanan atmosfer dan tidak dimaksudkan sebagai ruang kerja, serta suatu saat mungkin memiliki atmosfer yang mengandung tingkat pencemaran berbahaya, memiliki kekurangan atau kelebihan oksigen, menyebabkan penghisapan dan memiliki cara terbatas untuk masuk dan keluar. Contohnya seperti tangki, sumur, dan sebagainya. Baik, mari kita tahu langkah-langkah untuk memahami masalah ruang terbatas. Yang pertama, langkah pertama, kenali bahaya bekerja di ruang terbatas. Yang kedua, pahami apakah yang dimaksud ruang terbatas. Yang ketiga, kenali ruang terbatas di lingkungan kerja. Yang keempat, waspadai gas beracun. Yang kelima, waspadai bahaya rendah tingkat konsentrasi oksigen. Yang keenam, waspadai tingkat tingginya konsentrasi oksigen. Yang ketujuh, waspadai bahaya yang berhubungan dengan peralatan. Yang kedelapan, waspadai bahaya yang berkaitan dengan akses. Yang kesembilan, pastikan pengetesan atmosfer dilakukan. Langkah yang kedua, yang pertama, kendalikan bahaya bekerja di ruang terbatas. Yang kedua, susunlah analisis keselamatan kerja atau JSA sebelum pekerjaan ruang terbatas dilakukan. Yang ketiga, pastikan orang yang berkompeten yang bekerja di ruang terbatas. Yang keempat, isolasi bahan pencemar dan sumber energi lain. Yang kelima, standby personil harus berada selalu di tempat. Selanjutnya, supervisor atau pengawas harus mengawasi langsung pengerjaan di dalam area ruangan terbatas. Langkah yang ketiga, susunan rencana. Yang pertama, susunan rencana keadaan darurat sebelum bekerja di ruang terbatas. Dua, susun rencana penanggulangan keadaan darurat. Yang ketiga, tentukan tindakan pengamanan dalam usaha penyelamatan. Selanjutnya, siapkan peralatan keselamatan penanggulangan keadaan darurat. Selanjutnya, pastikan akses pertolongan darurat memadai. Selanjutnya, pastikan fasilitas keadaan darurat memadai. Pastikan kompetensi pemberi pertolongan darurat. Ikuti prosedur penyelesaian pekerjaan di ruang terbatas. Langkah yang keempat, lakukan pekerjaan di ruang terbatas dengan aman. Pastikan izin bekerja di ruang terbatas dimiliki. Pastikan JSA disusun sebelum pekerjaan di dalam ruang terbatas. Pastikan bahwa hanya orang yang berkompeten yang bekerja di ruang terbatas. Patuhi semua rencana keadaan darurat. Dilarang masuk ruangan terbatas tanpa surat izin. Jangan lakukan pekerjaan di dalam ruangan terbatas bila tidak aman. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.